Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi merupakan keadaan bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Jadi, disintegrasi bangsa merupakan suatu keadaan tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan bangsa menjadi hilang dan terpecah belah. Ada dua jenis ancaman yang terjadi di Indonesia ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apakah bangsa ini sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan? Tentu saja tidak. Tetapi banyak ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas bangsa Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya, negara Belanda yang masih ingin menjajah negara Indonesia lagi dan lagi dengan agensi militernya. Sedangkan ancaman dari dalam merupakan adanya pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan konflik-konflik yang terjadi di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Konflik atau pemberontakan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, konflik atau pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, yang di dalamnya terdapat konflik PKI Madiun, konflik DI-TII, dan konflik G30 SPKI. Yang kedua, konflik atau pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan, di antaranya PRRI Permesta, persoalan negara federal, dan BFO. Dan yang terakhir, konflik atau pemberontakan yang berkaitan dengan ketentaraan, di antaranya Andi Agis, APRA, dan RMS atau Republik Maluku Selatan. Sekarang kita akan bahas salah satu konflik yang berkaitan dengan ideologi. Nah, apa itu ideologi? Ideologi itu merupakan gagasan, kepercayaan, ide yang diyakini dalam menjalani kehidupan. Terdapat macam-macam ideologi, di antaranya ada kapitalisme, komunisme, liberalisme, Islamisme, fasisme, dan lain sebagainya. Salah satu konflik yang berkaitan dengan ideologi yaitu konflik PKI Madiun pada tahun 1948. Dilatar belakangi dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, yang kemudian Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang merupakan kesatuan dari beberapa partai haluan kiri yang merupakan partai-partai komunis. Selanjutnya, tidak hanya Amir Syarifuddin, Musso yang merupakan tokoh komunis pulang kembali ke Indonesia dan langsung menyatakan diri untuk bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kronologi PKI Madiun. Diawali dari Musso yang menawarkan doktrin jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa. Hal tersebut membuat hubungan antara PKI dan kubu nasionalis agama atau PNI dan Masyumi menjadi renggang dan memanas. Kemudian terjadilah demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh dan petani. Sehingga pertikaian antar ideologi yang tajam berujung pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948, yang mana Musso memproklamasikan kemerdekaan untuk negara Republik Soviet Indonesia. Kemudian, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun
dan berhasil mendesak kekuatan PKI, dan operasi dinyatakan selesai pada November tahun 1948. Selanjutnya yang kedua terkait pemberontakan DITII. Latar belakang pemberontakan DITII diawali dari Perjanjian Renville mengharuskan pasukan Indonesia Divisi Siliwangi yang berada di Jawa Barat untuk pindah ke Jawa Tengah. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwiryo menolak untuk pindah dan memilih tetap bertahan di Jawa Barat dan membentuk Tentara Islam Indonesia. Kronologi DITII atau Gerakan DITII. Meskipun sebelumnya DITII sebagai upaya melawan Belanda, tetapi pada akhirnya malah bertentangan dengan pemerintahan Indonesia karena DITII tidak mengakui pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat. Gerakan DITII yang dikomandoi oleh Kartosuwiryo kemudian menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Pata, Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, Aceh dipimpin oleh Tengku Daud, dan Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kemudian, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962 di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia langsung dijatuhi hukuman mati yang menandai berakhirnya pemberontakan dari DITII. Sekian materi mengenai disintegrasi bangsa terkait ideologi dengan konflik PKI Madiun dan DITII. Untuk materi terkait pemberontakan G30 SPKI akan saya sajikan dalam video yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.